kita mau patroli kemana nih Pak? Jadi ini kita menyusuri jalan menuju Kampung Melek. Kampung Melek? Tapi sebelumnya mungkin saya perlu sampaikan ini. Ini kan arah patrolinya, patroli presisi, itu adalah satu mencegah curanmor, curas, dan pencurian dan pemberatan. Atau yang di Bekasi lebih dikenal dengan begal. Kemudian tawuran. Nah ini anak-anak muda ini juga nih arah-arah jalan raya yang digunakan untuk mereka melakukan tawuran atau pelaku-pelaku yang ke arah begal itu menjadi fokus utama sasaran patroli tim presisi. Nah kemudian salah satu kunjungannya adalah ke Kampung Melek. Nah Kampung Melek yang akan kita tuju adalah Kampung Melek di Desa Karangsari, Kecamatan Cikarang Timur. Cikarang Timur. Ya. Ini inisiasi dari siapa ini Pak? Masyarakat apa kepolisian? Idenya dari mana nih? Awalnya sebetulnya ini kearifan lokal yang muncul di masyarakat ya. Kemudian istilah melek itu kita untuk menguatkan bahwa kampung ini betul-betul menjadi kampung yang siaga, kampung yang waspada, kampung yang saling peduli satu dengan yang lain, sehingga meminimalisasi tindak kriminal yang terjadi di lingkungannya. Jaga barangnya, jaga lingkungannya, maka akan menjadi lebih aman dan nyaman. Tetapi melek ini juga merupakan akronim, Mbak. Akronim dari? Ya, akronimnya itu melayani dan melindungi lebih kuat. Oh, nah, gitu. melayani dan melindungi lebih ya, kuat. jadi Melek. polisi juga melek, melayani, melindungi lebih kuat. Nah, orang yang kuat bukan orang yang tidak pernah jatuh, tapi orang yang selalu bangun setelah jatuh. Kejahatan juga seperti itu. Wilayah yang kuat bukan wilayah yang katakan selalu zero kriminal, tetapi dia yang selalu mengupayakan untuk terus menciptakan kamtipmas di lingkungannya itu zero. Nah, jadi niatnya untuk lebih kuat. Ada kasus yang bikin geleng-geleng kepala nih Bro and Sis, di mana tim Kalong berhasil menangkap seorang predator anak. Modusnya, dia akan mengiming-imingi calon korbannya dengan duit, supaya calon korbannya ini mau ikut ke rumahnya dia untuk nantinya dia sikap Bro and Sis. Emang nih manusia ya, kagak punya akhlak. Ini dia liputannya. Saya takut. Saya takut. Hah? Saya takut. Berawal dari laporan Yayasan Gerata yang bergerak di bidang rehabilitasi nafsa di Kabupaten Sambas, polisi menyelidiki kasus pencabulan kepada salah satu anak binaan yayasan tersebut yang masih berumur 11 tahun. Kami dari Yayasan Rehabilitasi Gangguan Penggunaan Zat. Jadi kami mau melaporkan Pak bahwa salah satu pasien kami telah kami gali ceritanya Pak bahwa dia telah menjadi korban pelecehan seksual anak di bawah umur Pak. Jadi kami mohon petunjuk, kami melaporkan, ini barang buktinya Pak. Umur berapa korbannya Pak? Korbannya umur 11 tahun Pak. 11 tahun. Kebetulan si korban ini sedang menjalani program pemulihan di tempat rehabilitasi yang kami bimbing Pak. Jadi dalam proses perjalanan selama 2 bulan dia bagus, kemudian dia kabur dari tempat rehabilitasi. Jadi dalam proses kabur dari rumah rehabilitasi dia berusaha mencari tempat yang aman untuk dirinya. Ya. Nah, ternyata dia sudah lama membangun atau mempunyai kenalan dengan si pelaku. Siapa pelaku? Pelakunya itu di kampung namanya Hakim. Hakim. Biasa dipanggil Apam kalau di sekitar situ. Jadi setelah kami cari, ternyata memang pelariannya ke situ dan diperlakukan dengan perbuatan tidak senonoh, termasuk diberi alkohol, diberi sejumlah uang, kemudian dikasih lem. Jadi kami mohon bantuan Bapak dari Satpol Polres Sambas untuk bisa membantu mengusut tuntas kasus ini Pak. Iya Pak, ya. Terkait dengan perlindungan anak dan hak dia sebagai seorang anak. Dari penyelidikan tersebut, tim Kalong Satreskrim Polres Sambas sudah kantongi identitas pelaku. Hari ini akan kami tindak lanjuti dan akan saya sampaikan ke pimpinan kami selaku ya ini Pak Kasat Reskrim Polres Sambas Pak ya. Nah, nanti untuk perkembangan selanjutnya laporan Bapak akan kami sampaikan. Terima kasih Pak. Nanti akan saya sampaikan Pak ya. Perkembangan Pak ya. Perkembangannya Pak ya. Pak, makasih Pak. Pak, makasih Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan sekalian, pada malam hari ini sengaja saya kumpulkan rekan-rekan gabungan, piket maupun unit lain karena ada laporan dari warga perihal dugaan kasus persetubuhan atau cabul anak di bawah umur. Kasus ini atensi karena ditakutkan kalau kita tidak melakukan respon yang cepat, nanti ada dampak sosial, warga nanti ditakutkan main hakim sendiri. Maka dari itu silakan Pak Kanit tolong diatur anggotanya untuk malam ini segera berangkat. Informasinya pelaku ada di suatu tempat, nanti Pak Kanit bisa jabarkan kepada anggotanya. Silakan. Setelah ini sprint sudah saya berikan. Setelah ini silakan rapat untuk bergerak ke TKP. Mudah-mudahan pelaku dapat kita amankan. Bisa dilaksanakan? Setelah mendapat arahan dari Kasat Reskrim, Katim Kalong, Bribka Sujito siapkan anggotanya guna memudahkan penangkapan pelaku. Selamat malam rekan-rekan. Malam. Kita malam ini bergerak untuk ngambil tersangka persetubuhan yang di mana nanti tim kita bagi dua. Untuk tim satu dipimpin oleh Pak Samsul. Siap. Dengan anggotanya. Dan selebihnya ikut saya. Dan TKP ada di wilayah Tebas. Jadi sebelum kita berangkat, ingat keselamatan anggota, kita saling menjaga. Siap. Dan sebelum berangkat nanti kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Tim kemudian menyusuri beberapa titik yang biasa didatangi pelaku. Halo, Sul. Malam-malam gimana? Mohon izin nih melaporkan untuk TSK yang cabul. Ada termonitor nih di area sekitaran Pasar Tebas nih, mohon izin. Petunjuk. Oke. Tunggu kami datang, kita berukap sama-sama. Siap. Kami nunggu Kanit datang. Siap. Oke. Kami monitor. Monitor bentar, jangan sampai lari dia dari pandangan. Siap. Oke. Siap. Tim pertama menginformasikan kepada Katim, pelaku berada di kawasan Ruko Desa Semparu. Ikut mobil. Woi, jalan woi. Saya takut. Saya takut. Betul kan? Kau yang melakukan? Kau ada melakukan ke anak kecil itu kan? Ada kan? Ada nak? Ada nak anak itu? Karena dia jebak aku, Iya ada nak tapi? Ada nak itu? Ada. Tersangka Hakim alias Apam berusaha melarikan diri ke arah semak belukar saat mengetahui kedatangan polisi. Tersangka kemudian digelandang ke Mapolres Sambas guna penyelidikan lebih lanjut. Peristiwa ini sendiri berawal dari adanya pelaporan dari masyarakat, yaitu Yayasan Geratak di wilayah Kabupaten Sambas, di mana salah satu anak binaan mereka tidak ada di yayasan. Sehingga pihak yayasan sendiri melakukan pencarian di beberapa tempat dan ditemukan. Pada saat ditemukan itu dilakukan komunikasi sehingga apa yang disampaikan korban tanpa diduga telah mengalami perbuatan asusila. Dari
keterangan korban sendiri ternyata tidak hanya korban yang mengalami perbuatan asusila tersebut yang dilakukan oleh tersangka A, namun rekan-rekan dari korban juga mengalami perbuatan yang serupa. Sehingga ini menjadikan peristiwa yang serius dan cukup banyak di wilayah Kabupaten Sambas. Saya berharap kiranya kepada masyarakat Sambas, khususnya kepada orang tua, mungkin untuk dapat lebih bersama-sama kita mengawasi putra-putri kita di dalam mereka beraktivitas, bergaul, sehingga tanpa pengawasan dimungkinkan akan banyak hal-hal nantinya yang dapat merugikan putra-putri kita ke depan. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka kini mendekam di sel tahanan Mapolres Sambas. Tersangka Hakim atau Apam dijerat dengan pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.